Di video kali ini, gue bakal kasih kalian pelajaran sejarah tentang satu karakter yang gue juga gak habis pikir sama karakter ini. Agak gimana gitu, tapi keren. Ya, siapa lagi kalau bukan yang filmnya bentar lagi bakal tayang, Deadpool. Oke, so di video kali ini gue bakal kasih kalian sejarah dan asal-usul dari karakter Deadpool ini. So, gak usah lama-lama lah ya, gue bikin intronya. Langsung aja, bareng gue Rian, let's explore this universe. Sebelum mulai, seperti biasa, gua mau kasih tahu kalian, kalau kalian udah beli tiket Deadpool, jangan sampai kalian nonton Deadpool kalian nggak pakai kaos Deadpool. Nih gua punya nih, Deadpool and Wolverine yang lagi gua pakai sekarang, dan beberapa yang ada di belakang gue. Semuanya bisa kalian dapetin, linknya ada di deskripsi di bawah. Langsung aja, dari kemarin ramai banget yang udah pesen, silakan langsung aja order. Langsung gue kirim pokoknya ya. Ini adalah brand merch dari BCU. Dan kalau kalian suka atau kalian kira-kira pengen desain yang kayak gimana gitu kan, mau kasih input boleh juga sih. Pokoknya ada banyak desain yang tersedia di bawah. Di belakang gue juga ada beberapa nih yang udah gue display. Kalau kalian suka silakan langsung check out. Ada di berbagai marketplace. Pokoknya linknya ada di bawah nih. Chapter 1, Comic Origin. Deadpool pertama kali muncul di komik New Mutant issue 98 tahun 1991, di mana Deadpool awalnya digambarkan sebagai super villain yang disewa sama seorang mutant jahat bernama Tolliver untuk menyerang tim New Mutant dan juga Cable. Sampai akhirnya di komik The New Mutant issue 100, Deadpool diperkenalkan lagi sebagai sosok anti-hero saat masuk ke tim superhero X-Force. Wade Winston Wilson sejak kecil diceritakan punya masalah mental yang membuat dia ini punya banyak versi memori soal background keluarganya. Dimana di satu momen dia bercerita kalau ayahnya ini meninggalkan ibunya waktu ibunya ini masih hamil dia, yang bikin si Wade ini jadi sosok yang pendendam dan pemarah. Sedangkan di momen lainnya, dia menceritakan kalau ibunya sudah meninggal saat dia umur 5 tahun dan ayahnya adalah seorang tentara yang selalu bertindak abusive kepada Wade. Kejadian ini membuat Wade akhirnya tumbuh jadi seorang berandalan dan kriminal. Padahal kenyataannya, orang tua Wade sebenarnya baik-baik aja dan masih tinggal bareng di Kanada. Nah, setelah keluar rumah, Wade remaja akhirnya join ke US Army Special Force. Tapi sayangnya, walaupun Wade punya skill bertempur yang tinggi, dia akhirnya dikeluarkan dari militer karena nggak bisa mengikuti perintah dari atasannya. Wade lalu mencoba untuk bunuh diri sebelum ulang tahunnya yang ke-19, tapi akhirnya nggak jadi karena dia diajak masuk ke sebuah kelompok mercenaries. Kelompok ini disponsori sama badan intelijen CIA yang ngelihat bakat dan motivasi Wade sebagai seorang pembunuh bayaran. Di kelompok ini, Wade kemudian menjalankan misi pembunuhan ke berbagai negara kayak di Maroko, Jepang, dan Amerika. Di mana di Amerika, Wade kemudian ketemu dan jatuh cinta sama seorang mutant yang jadi itulah ya, pokoknya kerjanya nggak bener aja ceweknya ya. Dimana cewek ini bernama Vanessa Carlis. Wade lalu ditugaskan untuk membunuh seorang agen pemerintah Inggris yang bernama Blind Al. Tapi ini misinya gagal. Dimana kegagalan ini membuat orang yang mempekerjakan Wade kemudian balas dendam kepada Wade dengan mengincar pacarnya si Vanessa. Beruntungnya Vanessa kemudian diselamatkan sama seorang agen bernama Zoe Coluden alias Expenditor yang kemudian juga membantu Wade untuk bersembunyi dari orang-orang yang ngincar dia. Next thing, Wade lalu tahu kalau dia ternyata punya 34 tumor kanker dalam tubuhnya yang bikin hidupnya ini yang gak bakal lama lagi. Nah, ini ngebuat si Wade akhirnya memutuskan pacarnya si Vanessa supaya Vanessa bisa bebas dan gak tersiksa menemani orang penyakitan seperti Wade. Wade yang hopeless akhirnya juga menyerah untuk hidup dan tidak melanjutkan kemoterapinya. Sampai akhirnya di Kanada, Wade kemudian diberikan kesempatan untuk hidup oleh Departemen K, sebuah departemen khusus di pemerintah Kanada yang fokus mengembangkan senjata. Di mana Wade ditawarkan untuk menjadi test subject untuk program Superhuman Weapon X yang bisa membuat Wade ini menghilangkan kanker dengan mendapatkan implan dari ekstrak serum healing factor yang diambil dari Wolverine. Wade yang mendapatkan healing factor dari Weapon X program kemudian menjalankan sebuah misi dengan partnernya, Slayback. Di mana dalam misi ini dia tanpa sengaja ngebunuh Slayback dan gak lama setelah itu healing factor yang ada di dalam tubuh Wade juga jadi gak stabil yang ngebuat kanker dalam tubuh Wade ini kembali merusak tubuhnya. Kejadian ini membuat si Wade ini ditolak untuk mendapatkan perawatan lanjutan di Weapon X program dan akhirnya dia dikirim sama pemerintah Kanada ke Hospice, sebuah fasilitas untuk mengurus produk gagal superhuman. Fasilitas ini dijalankan sama Dr. Killebrew dan asistennya yang sadis yang bernama Ajax.
Nah, tanpa diketahui sama pemerintah Kanada, Dr. Killebrew dan Ajax ini ternyata suka menyiksa semua pasien yang ada di sana dengan berbagai macam eksperimen. Kebiasaan mereka ini akhirnya dijadikan taruhan di antara para pasien yang dikenal dengan nama Deadpool, di mana mereka bertaruh sampai berapa lama sebuah subjek ini bisa bertahan sebelum dia mati dalam eksperimen-eksperimen si Dr. Killebrew. Dalam proses itu, Wade kemudian menjalankan hubungan romantik dengan Dewi Kematian bernama Death yang menganggap Wade sebagai jiwa favoritnya. Wade sendiri kemudian mencoba membunuh dirinya dan bergabung dengan Death dengan mengejek si Ajax dan menyebut nama aslinya Ajax yaitu Francis berulang-ulang. Ajax yang marah kemudian membunuh sahabatnya Wade di hospice yaitu Worm dan membunuh Wade dengan mencabut hatinya. Nah, rasa dendam Wade yang besar ke Ajax membuat Wade akhirnya bisa mengaktifkan kembali healing factor di tubuhnya sehingga Wade ini akhirnya bisa hidup kembali dan lalu membunuh si Ajax. Setelah kejadian itu, Wade akhirnya mengambil nama Deadpool sebagai identitasnya dan kabur dari fasilitas hospice bersama dengan para pasien lainnya. Nah, saat di dunia luar, Wade kemudian kembali bekerja sebagai mercenaries dengan menggunakan kekuatan healing factornya dan identitas barunya sebagai Deadpool. Dimana dalam perjalanan, Deadpool ini banyak bekerja sama dengan berbagai villain, bos kriminal, sampai teaming up dengan tim superhero Avengers, X-Force, dan juga X-Men. Chapter 2, Live Action Adaptation. Karakter Deadpool pertama kali diadaptasi di film X-Men Origins Wolverine, di mana di film itu Wade Wilson diceritakan sebagai seorang mutant mercenaries dengan kekuatan refleks dan agility yang tinggi. Di era Perang Vietnam, Wade adalah bagian dari tim Black Ops pimpinan William Stryker yang bernama Tim X, bersama dengan Logan juga di situ, Victor Creed, Christopher Bradley, Agent Zero, John Reid, dan Fred Dukes. 6 tahun setelah tim X bubar, Victor kemudian menangkap Wade dan dibawa ke markas William Stryker, di mana di sana Wade ini dijadikan sebagai proyek eksperimen yang bernama Weapon 11 dengan codename Mutant Killer Deadpool. Wade sendiri di sini dimodifikasi sebagai mutant hybrid yang dimasukkan berbagai macam kekuatan mutant seperti laser eyes, teleportasi, tulang adamantium, dan regenerasi. Stryker lalu memerintahkan Deadpool untuk melawan Wolverine, di mana Deadpool akhirnya kalah setelah Wolverine teaming up dengan Victor. Tapi beruntungnya Deadpool belum mati, di mana dengan kekuatan healing factornya, dia terlihat berusaha untuk menyatukan tubuhnya lagi di post credit scene. Dan Deadpool ini juga sempat ditis di film X2, X-Men United lewat komputer Stryker yang memunculkan namanya. Karakter Deadpool kemudian muncul lagi di film reboot Deadpool di tahun 2016 yang digarap sama 20th Century Fox. Di mana di film itu kita diceritakan sama origin story dari Deadpool yang diceritakan sebagai seorang mercenaries yang banyak menghabiskan waktunya di kota New York. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang pelayan bernama Vanessa di bar Sister Margaret dan akhirnya pacaran. Wade lalu menderita penyakit thermal cancer yang akhirnya dideketin sama seorang rekruter dari program rahasia yang nawarin Wade obat untuk menyembuhkan kankernya. Wade lalu setuju dan meninggalkan Vanessa untuk ikut ke program ini. Nah, di program ini dia lalu ketemu dengan Francis Raymond alias si Ajax, seorang mutant yang punya kekuatan super refleks yang tidak bisa merasakan sakit. Ajax kemudian memberikan Wade special serum dan menyiksa dia untuk mengaktifkan DNA mutant dalam tubuhnya Wade. Singkat cerita, eksperimen ini berhasil dan membuat Wade punya kekuatan regenerasi super. Tapi sayangnya, kekuatan ini nggak bisa mengobati tubuh dan kulit Wade yang rusak serta menghilangkan sel kanker di tubuhnya. So Wade dengan identitasnya yang baru sebagai Deadpool akhirnya berusaha memburu Ajax untuk memaksa dia mengobati tubuhnya. Di sisi lain, karena terdesak sama Deadpool, Ajax akhirnya menculik pacarnya Wade, si Vanessa, dan memaksa Wade untuk datang ke markasnya. Dimana di sana Ajax dan pasukannya bakal menghabisi Deadpool. Nah, ini akhirnya memaksa si Wade untuk teaming up dengan para X-Men seperti Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk mengalahkan Ajax. Singkat cerita, Ajax dan partnernya Angel, seorang mutant dengan kekuatan super strength, akhirnya berhasil dikalahkan. In the end, Deadpool bisa menyelamatkan pacarnya Vanessa, di mana Vanessa menerima Deadpool apa adanya dan hidup bersama dengan Deadpool sebagai keluarga. Nah, karakter Deadpool kemudian muncul lagi di film sequelnya Deadpool 2, di mana di film ini Deadpool diceritakan kehilangan pacarnya yang dibunuh sama sekelompok bersenjata yang dipimpin sama target mafia yang waktu itu sempat pengen dibunuh tapi gagal dibunuh sama Deadpool. Nah, 6 bulan setelahnya, Deadpool yang menyesal karena Vanessa mati akhirnya mencoba untuk bunuh diri, tapi gagal karena kemampuan healing factornya. Nah, dimana Colossus kemudian datang menyelamatkan Deadpool dengan menyatukan kembali tubuhnya dan membantunya healing dari traumanya di X-Mansion. Nah, dalam prosesnya, Deadpool kemudian bergabung dengan tim X-Men bersama dengan Colossus dan Negasonic Teenage Warhead untuk menangani kekacauan yang terjadi di rumah rehabilitasi mutant yang dikelola sama Essex Corporation. Di mana kekacauan ini dibuat sama mutant muda dengan kekuatan api yang bernama Russell Collin alias Firefist.
Sementara itu, Cable, mutant cyborg dari masa depan yang bertime travel ke masa kini, mencoba untuk membunuh Russell, yang dimana si Russell ini di masa depan bakal jadi mutant jahat Fire Fist dan bakal membunuh keluarganya Cable. Setelah Deadpool dipenjara bareng sama Russell, Deadpool ini jadi merasa intimate dengan Russell dan termotivasi buat melindungi dia. So, karena tahu Cable ini berniat untuk membunuhnya, Deadpool akhirnya membentuk tim X-Force dengan merekrut anggota-anggota dengan kemampuan khusus untuk membantunya. Tim ini kemudian menjalankan misi mereka untuk menyelamatkan Russell dari konvoi penjara yang akan memindahkan si Russell ke penjara berkeamanan maksimum. Sayangnya, sebagian besar anggota tim ini malah mati waktu terjun payung, sehingga hanya tersisa si Deadpool dan Domino aja. Singkat cerita, Cable dan Deadpool kemudian bertarung, tapi misi mereka akhirnya gagal karena Russell udah keburu kabur dan teaming up sama mutant Juggernaut untuk membantai The Headmaster dan semua petugas yang ada di rumah rehab mutant itu. Dimana di rumah rehab ini, si Russell sering disiksa sama mereka dengan dalih untuk menyembuhkan kelainan mutantnya. Setelah kejadian itu, Cable akhirnya memilih untuk berdamai dengan Deadpool dan ngajak dia untuk menghentikan rencana balas dendamnya si Russell. Karena ini nantinya yang bakal menjadi awal dari Russell untuk menjadi Fire Fist dan penjahat di masa depan. Deadpool akhirnya setuju dan dari sini Deadpool teaming up sama Domino, Colossus, Yukio, Negasonic, dan Cable untuk menghentikan Russell untuk menjadi Fire Fist. Di rumah rehab, Colossus, Negasonic, dan Yukio akhirnya langsung fight dengan Juggernaut dan dalam prosesnya mereka juga berhasil membuat Juggernaut pingsan. Sementara Domino menyelamatkan anak-anak di sana dan duo Deadpool Cable di sini berusaha untuk menghentikan Fire Fist untuk membunuh The Headmaster. Singkat cerita, Deadpool ini akhirnya berhasil meyakinkan Russell untuk tidak membunuh. Ini karena Deadpool dia sempat memakai kalung penahan kekuatan mutant dan dia menahan tembakan pistol dari Cable yang mengarah untuk membunuh si Russell. Dimana dari sini Russell jadi sadar dan menghargai pengorbanannya Deadpool dan Deadpool akhirnya juga sekarat. Cable menyadari kalau takdir keluarganya sudah berubah karena Russell yang gak jadi Fire Fist. Akhirnya dia menggunakan device time travelnya untuk pergi sesaat sebelum misi dimulai dan menaruh koin untuk melindungi Deadpool dari peluru yang akhirnya membuat Deadpool ini malah gak jadi mati. Tapi karena device time travelnya udah nggak punya energi lagi, Cable akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara di timeline ini sampai device-nya ini kembali bisa di-recharge lagi dan bisa dia gunakan untuk kembali ke timeline asalnya. Nah, device Cable ini akhirnya berhasil diperbaiki sama Yukio dan Negasonic. Deadpool yang iseng kemudian menggunakan device time travel ini untuk pergi ke masa lalu untuk mencegah kematian Vanessa dan juga partner X-Force-nya si Peter. Gak berhenti sampai situ, dia juga iseng pakai device ini untuk pergi ke timeline di mana dia ngebunuh Deadpool versi X-Men Origin. Dia juga membunuh Ryan Reynolds yang abis baca skrip Green Lantern dan juga dia membunuh bayi Hitler. Chapter 3, Power and Weakness. Sebagai mutant, Deadpool sendiri punya kekuatan healing factor yang membuat dia bisa meregenerasi tubuh dan staminanya dengan kemampuan yang cepat. Dia juga punya resistensi yang tinggi pada zat beracun, dia juga anti sama penyakit dan berbagai macam serangan. Deadpool juga dikutuk dengan kekuatan keabadian oleh Thanos supaya Deadpool nggak bisa bertemu dengan Death yang ditaksir juga sama si Thanos. Dan dia juga punya kekuatan superhuman strength, agility, dan refleks di atas manusia normal. Nah, kalau sebagai pembunuh bayaran, Deadpool sendiri dikenal menguasai berbagai macam ilmu bela diri, menggunakan senjata, teknik pembunuhan, bahkan berbagai macam bahasa dan gaya bertarung yang tidak bisa diprediksi. Selain itu, salah satu kemampuan unik dari karakter Deadpool ini juga adalah kemampuannya untuk melakukan fourth wall break. Ini bikin dia ini sadar kalau dia adalah karakter komik dan juga film yang membuat dia bisa berkomunikasi dengan para penonton film dan pembaca komiknya. Dia ini menciptakan berbagai efek dan barang-barang ajaib di storyline-nya dan pindah-pindah ke berbagai universe termasuk ke dunia nyata. Di sepanjang petualangannya sebagai anti-hero dan mercenaries, Deadpool sendiri memang sering sekali menggunakan sepasang katana, pistol, senapan, dan berbagai macam bom sebagai senjatanya. Dia juga sering menggunakan teleportation device sebagai alat transportasinya dan alat untuk berpindah-pindah saat dia bertarung. Nah, walaupun Deadpool punya healing factor dan bisa regen dari semua lukanya, tapi dia tetap bisa merasakan sakit dari lukanya ini yang secara nggak langsung juga ngefek ke kondisi emosionalnya atau mentalnya yang semakin kesini semakin jadi nggak stabil. Di sisi lain, karena Deadpool yang basically nggak menyembuhkan sel kankernya, so kekuatan Deadpool ini kalau dicabut dengan device seperti Mutant Collar, Deadpool ini bakal mengidap kanker lagi yang bakal membuat dia sekarat dan malah akan berakhir mati. Chapter 4, Enemies. Sebagai anti-hero dan mercenaries, Deadpool tentunya punya berbagai macam musuh yang dia hadapi dalam petualangannya. Seperti ada Ajax, asisten dari Dr. Killebrew yang terkenal sadis dan punya kekuatan fisik di atas manusia normal.
Terus ada T-Ray, pembunuh bayaran sekaligus penyihir yang jadi musuh abadinya Deadpool. Taskmaster, seorang pembunuh bayaran yang punya kemampuan untuk meniru semua gaya bertarung dari orang lain, termasuk para villain dan superhero. Thanos juga masuk dalam list musuhnya si Deadpool. Terus juga ada Mr. Sinister, seorang mutant dan ilmuwan jahat yang punya kekuatan telekinetis dan bisa mengatur DNA yang ada di tubuhnya untuk berevolusi. Terus ada Juggernaut, mutant dengan kekuatan super strength seperti Hulk dan Colossus, Crossbone, mercenaries dan villain yang bekerja untuk organisasi Hydra. Terus ada Lady Deathstrike, cyborg dengan kemampuan memperbaiki tubuhnya sendiri dengan cakar adamantium. Terus ada Carnage dan ada Hitmonkey, monyet pembunuh bayaran yang punya kemampuan membunuh yang hebat. So itu dia sejarah dan asal-usul dari karakter Deadpool. Memang karakter yang menarik ya. Nah, menurut kalian apa nih yang kalian suka dari karakter Deadpool ini? Gua mau kalian jawab di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa juga nih, merchandise dari BCU, linknya juga ada di deskripsi di bawah. Dan akhir kata, jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.